What's up Lemers? Wow, sungguh saya bersuka cita kita boleh bersama-sama beribadah di tempat yang berbeda. Tapi saya percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Come on, mari kita mau tinggikan Tuhan kita. Yeah. Kita percaya nama Tuhan yang dapat ditinggikan. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama, bersama Rohmu ku pasti menang. Say, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan genap hati, Raja keagungan. Terima pujian dari awal. Mari yang di rumah kita mau tepuk tangan bersama-sama. Katakan kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Yeah. Bersama Rohmu, yeah, ku pasti menang. Say, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senap hati, Raja keagungan. Hanya Yesus dasar pengharapan kita. Hanya Yesus yang sanggup ditinggikan. Hanya Yesus yang layak ditinggikan. Mari bersama-sama kita mau angkat pujian ini lebih lagi. Mari sama-sama kita mau katakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi ya, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senap hati, Raja keagungan. Raja, Raja keagungan, Raja keagungan. Sekali katakan Raja keagungan. Yeah. Yang di rumah kita mau kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Haleluya. Amin. Saya percaya dimanapun kita berada, entah itu pada malam hari, pagi hari, atau siang hari, teman-teman lihat streaming ibadah ini, saya percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan teman-teman. Saat ini pergumulan apapun yang ada di hidup teman-teman, mari kita mau serahkan sama Tuhan. Kita mau serahkan lebih lagi dengan hati yang rindu untuk serupa lebih lagi dengan Tuhan. Kita mau angkat pujian ini bersama-sama.
Katakan kami datang Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Kau berikan semua, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kita mau angkat pujian ini lebih lagi dari awal dengan segenap hati kita. Katakan ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Katakan kami datang. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Dan ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Dan ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Yang percaya katakan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Mari di hadapan Tuhan kita berserahkan hidup kita lebih lagi. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan.
setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Yesus. Sungguh Tuhan, ajar kami untuk kami boleh taat dan setia Tuhan lebih lagi. Ajar kami Tuhan pada saat ini juga Tuhan, kami mau belajar untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Ajar kami untuk kami boleh duduk diam Tuhan, menyiapkan hati kami, fokuskan hati kami lebih lagi kepada setiap benih firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hai, Shalom, apa kabar semuanya? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Cici akan ajak buat kita semua, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pujian penyembahan yang baru saja kami naikkan. Kami bersyukur kami masih bisa diberikan kesempatan untuk ibadah, untuk menaikkan dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan bila sebentar kami mau duduk diam seperti Maria, kami mau mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Allah yang tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan, Allah yang tolong juga setiap kami yang mendengarkan, sehingga apa yang kami dengarkan bisa tertanam dalam hati kami dan menjadi kerinduan bagi kami untuk kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, hari ini Cici akan ajak kita semua untuk merenungkan salah satu daripada buah roh, ya. Yang mungkin sering kali kamu dengar, Cici dengar, tapi mungkin belum terlalu paham apa artinya, ya. Hari ini Cici akan beri judul, itu adalah kesetiaan berarti dapat diandalkan. Nah, kata dapat diandalkan, ya, ini merupakan salah satu arti dari beberapa arti daripada kesetiaan, ya. Ada kejujuran, ada integritas, itu semua berkaitan dengan kesetiaan. Tapi hari ini Cici akan lebih fokuskan kepada sikap dapat diandalkan. Di dalam bahasa Inggrisnya, dapat diandalkan itu adalah trustworthy, yang artinya ada 3 arti. Yang pertama, arti daripada sikap dapat diandalkan adalah mengerjakan segala sesuatu tepat waktu. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, itu adalah memiliki komitmen untuk menyelesaikan suatu tugas meskipun banyak yang harus dia korbankan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, arti daripada sikap dapat diandalkan adalah dia dihormati oleh orang lain karena kata-katanya. Nah, setelah kita mengetahui apa arti daripada sikap dapat diandalkan, kita akan lihat, ya, sore hari ini kita akan buka 2 ayat dan Cici akan ajak kalian untuk melihat satu persatu apa ciri dari orang yang dapat diandalkan. Sejauh Cici mau ajak, ya, sejauh kamu mendengar firman yang disampaikan pada sore hari ini, Cici berharap ini bisa menjadi satu refleksi. Bukan hanya bagi kamu, tapi juga bagi Cici ketika Cici juga menyiapkan ini, ya. Jadi kita akan lihat apa cirinya, hanya ada 2 saja cirinya. Ciri yang pertama, orang yang dapat diandalkan adalah orang yang tidak suka menunda-nunda apa yang harus dia kerjakan. Sekali lagi, apa artinya, apa ciri yang pertama dari orang yang dapat diandalkan atau orang yang setia, itu adalah tidak suka menunda-nunda apa yang harus dikerjakan. Yuk, Cici akan ajak kamu untuk buka di Amsal 10 ayatnya yang ke-26. Kita akan lihat apa yang Salomo katakan tentang sikap dapat diandalkan, terutama ciri yang pertama ini, ya. Ayat 26. Saya akan bacakan bagi kita semua.
Di sini di dalam Amsal 10 ayat 26 dikatakan, seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Ya. Nah, di sini kita melihat nanti kita akan lihat Salomo menyebut orang yang tidak suka ciri yang pertama itu adalah kalau kamu menemukan diri kamu atau misalnya kamu menemukan orang lain suka menunda-nunda pekerjaan, Salomo mengatakan orang ini orang apa? Nanti kita akan lihat itu ya. Tapi sebelumnya Cici akan mulai dengan sebuah kisah ya. Dan kisah ini akan dimulai dengan sebuah kalimat yang mungkin familiar banget buat kamu. Kamu waktu kamu sekolah atau waktu kamu kerja, kamu mungkin sering dengar kalimat ini atau mungkin kamu sering mengatakan kalimat ini. Kalimatnya itu adalah, masih lama kok dikumpulnya. Nanti saja kalau sudah mepet waktunya, sudah deadline, saya akan kumpulkan. Kamu mungkin sering banget dengar kata itu. Ya, kalimat ini mungkin kamu sering dengar atau kamu sering mengucapkannya. Nah, ini juga yang diucapkan oleh salah seorang siswa dari yang dia sedang kuliah. Ya, dan kemudian setelah dia mengucapkan kalimat ini dengan nyantainya dia bilang masih lama kok waktunya, saya kerjakan nanti aja. Kalau udah mepet waktunya saya baru kerjakan tugasnya. Ya, 2 minggu setelahnya saya melihat ya si penulis kisah ini dia bilang saya melihat saya mendapati bahwa orang yang mengatakan ini tengah kelabakan. Kenapa dia kelabakan? Karena astaga ternyata ini sudah waktunya. Jadi 2 minggu setelah dia ngomong itu, kemudian dia kemudian menyadari astaga ternyata 2 hari lagi deadline-nya dan saya belum ngerjain apa-apa. Dan ternyata bukan hanya satu tugas yang dia tunda sedemikian lama, tapi ada beberapa tugas yang dia pending penyelesaiannya. Ya, sehingga kemudian dia mulai kelabakan, dia mulai panik, dia mulai bingung, saya harus mengerjakan yang mana dulu. Ya, dan setelah itu kemudian dia bilang begini, aduh gak mungkin selesai kalau gini ceritanya. Ya, kisah ini mungkin sering kali kita alami atau mungkin kamu pernah lihat teman kamu mengalami hal itu. Ya, dia mulai panik dan di tengah kepanikannya misalnya ada 5 tugas yang harus dia kerjakan dan itu semua harus dia selesaikan 2 hari. Dari hari dia menyadari bahwa dia sudah terlambat mengerjakannya. Kemudian pilihan yang harus dia buat adalah dia harus hanya memilih beberapa tugas yang bisa dia kerjakan. Dan dia tidak bisa mengerjakan tugas yang lainnya. Itu artinya dia harus siap berhasil di beberapa mata pelajaran, tapi dia juga harus siap gagal di mata pelajaran lainnya. Ya, coba kamu bayangkan, coba kita semua bayangkan. Andai kata ketika guru, ketika bos kamu yang sudah kerja, ketika bos meminta kamu melakukan sesuatu, ketika guru meminta kamu melakukan sesuatu, kamu menunda melakukan itu begitu lama. Sampai akhirnya kamu menyadari bahwa itu sudah harus dikumpulkan, itu sudah harus dikerjakan, hasilnya sudah harus ada. Andai kata kamu mengerjakannya dari awal, kamu tentu tidak akan panik. Betul ya, saya juga sebagai seorang pekerja ketika saya menerima tugas, tapi saya tunda itu terlalu lama sampai akhirnya ditanya, mana kerjaan kamu udah beres belum? Kemudian saya menjadi panik karena saya sadar bahwa saya belum mengerjakan itu sama sekali. Ya. Kalau saja kita mengerjakan segala sesuatu tepat waktu, kalau saja kita tidak menunda-nunda mengerjakan segala sesuatu, maka saya percaya kamu juga tahu bahwa semua yang dikasih ke kita, entah itu PR, entah itu mungkin ulangan, entah itu mungkin kerjaan yang harus kamu selesaikan dari bos kamu akan bisa dengan santai mengerjakan itu satu persatu, step by step. Betul ya? Nah, ada banyak orang ya, ketika di tengah kepanikan itu kemudian dia memilih lembur. Ya, dia begadang dalam keadaan stres. Kenapa? Karena dia suka menunda-nunda mengerjakan sesuatu. Tapi lucunya, meskipun mereka menderita, pada akhirnya mereka harus begadang, mereka harus jungkir balik untuk mengerjakan sesuatu, mereka enggak kapok-kapok. Dan jika untuk hal-hal yang berhubungan dengan diri sendiri saja kita sudah berlaku demikian, bagaimana dengan orang lain?
Guys, coba Cici akan ajukan pertanyaan ya buat kita semua. Kenapa seseorang suka menunda-nunda apa yang harusnya dia kerjakan? Coba kamu tanyakan itu sama diri kamu sendiri. Trust me, percaya ya, percaya Cici juga udah pernah nanya sama diri Cici sendiri. Kenapa seseorang suka menunda-nunda apa yang harusnya dia kerjakan? Kalau Cici menemukan jawaban, karena semua orang suka tinggal dalam kenyamanan. Enggak ada orang yang mau tinggal di dalam satu tempat di mana dia ditekan. Enggak ada. Enggak ada orang yang mau hidup di dalam kehidupan dia harus terburu-buru melakukan sesuatu. Enggak ada. Semua suka tinggal di dalam kenyamanan diri sendiri. Dan sebenarnya ketika kita tinggal di dalam kenyamanan diri sendiri itu adalah musuh dari sikap dapat diandalkan. Nah, seperti janji Cici, ketika kamu baca dari tulisan Salomo, kita akan menemukan satu kata, Salomo menyebut orang yang suka menunda-nunda mengerjakan sesuatu itu sebagai pemalas. Sebagai seorang yang malas, yang di dalam bahasa aslinya artinya juga bahwa dia adalah seorang yang lamban, dia seorang yang malas. Dan bagi orang yang menyuruh orang-orang yang seperti ini, itu akan mendatangkan rasa bersalah. Itu akan membuat orang itu jengkel, putus asa, bahkan murka bagi mereka yang menaruh kepercayaan kepadanya. Guys, kesetiaan itu terbentuk ketika kita tidak menunda mengerjakan sesuatu. Bahkan ketika hal tersebut tidak mendatangkan kenyamanan bagi kita. Ketika kamu harus mengerjakan PR, itu enggak nyaman, betul. Kamu pusing, kamu harus meninggalkan HP kamu harus meninggalkan drama Korea kamu harus meninggalkan games kamu harus meninggalkan area kenyamanan kamu untuk kamu berpikir dan kamu mengerjakan tugas atau mempersiapkan diri untuk ulangan. Bahkan kamu yang sudah yang kerja, ketika kamu dituntut bos kamu untuk lembur, misalnya untuk mengerjakan sesuatu di luar jam, kamu juga kalau kamu dengan setia melakukannya, kamu tidak menunda untuk melakukan hal itu, kamu juga sedang meninggalkan area nyaman kamu. Kamu yang pulang ke rumah berharap bisa istirahat, kamu yang pulang ke rumah berharap bisa chattingan dan membangun relasi dengan orang lain, ternyata kamu menemukan diri kamu masih bergelut dengan pekerjaan kamu. Tetapi orang yang setia, orang yang bisa diandalkan adalah mereka yang tetap mengerjakan sesuatu apa yang menjadi tugas mereka meskipun itu mendatangkan kerugian bagi mereka. Sehingga orang yang bagi orang yang setia, ketika dia mengalami kerugian, dia merasa tidak nyaman ketika harus melaksanakan apa yang menjadi tugas kita melaksanakan apa yang menjadi komitmen kita terhadap sesuatu atau seseorang, kita tetap dapat memegang komitmen tersebut. Itulah sikap yang dapat diandalkan. Jadi itu yang pertama. Ciri orang yang dapat diandalkan adalah orang tersebut tidak suka menunda-nunda apa yang harus dikerjakannya. Jangan sampai Salomo menyebut kamu dan saya juga sebagai seorang yang pemalas karena suka menunda-nunda sesuatu. Yang kedua, sikap dapat diandalkan memiliki ciri yaitu orang tersebut suka menepati janji. Cici akan mulai dengan sebuah cerita lagi. Pada sebuah pagi yang sibuk di sebuah kafe kecil, ada seorang kakek yang terlihat begitu tergesa-gesa. Dia ingin membawa pesanan makanannya pulang. Dan karena dia tergesa-gesa, tanpa sengaja kakinya menyandung sesuatu sehingga dia jatuh. Sehingga pesanannya yang dia pegang itu jatuh ke lantai. Nah, ketika dia jatuh, ada seorang pekerja dari kafe tersebut, dia langsung lari dan dia menolong kakek tersebut. Setelah ditolong dan setelah pekerja itu memastikan bahwa kakek itu baik-baik saja, kemudian dia agak penasaran dan kemudian dia nanya,
Dia nanya, kakek kenapa sih kakek ini harus buru-buru? Coba kalau kakek nggak buru-buru, kakek tentu nggak akan jatuh. Ya, tapi meskipun dia jatuh, wajahnya tetap penuh semangat. Si kakek ini dengan penuh semangat dan ceria dia bilang begini, saya harus cepat-cepat pergi karena istri saya sedang menunggu. Loh, memang ada apa? Ya, rasa ingin tahu si pekerja kafe ini terlalu besar ya sehingga dia tanya lagi. Emang ada apa dengan istrinya kakek? Nah kemudian dia bilang begini, saya sudah berjanji, kami berdua sudah membuat janji bahwa kami akan makan siang bersama siang hari ini. Dan sekarang istri saya sedang ada di panti jompo karena dia harus dirawat karena penyakit yang disebut dengan Alzheimer. Penyakit ini adalah penyakit di mana seseorang lupa. Dia lupa akan orang-orang di sekitarnya, dia lupa akan apa yang udah dia katakan, dia lupa akan segala hal yang pernah dia pelajari bahkan dalam hidupnya. Si pekerja kafe ini kemudian bertanya lebih lanjut. Dia bilang gini, kakek, bukankah istri kakek melupakan apa yang sudah dijanjikannya? Karena dia punya penyakit ini. Lalu kenapa kakek masih dengan penuh semangat pergi kepada istri kakek dan mau menepati janji? Dan kemudian dengan senyum kakek ini menjawab, meskipun istri saya melupakannya, tapi saya tidak pernah melupakan janji saya kepadanya. Betapa setianya sang kakek terhadap pasangannya, betul ya? Dan ketika kita mendengar kisah ini, ya, mungkin kita bertanya, mungkin kamu bertanya, mungkin saya juga bertanya, kenapa seseorang bisa begitu setia kepada pasangannya? Kenapa seseorang dia bisa begitu dengan penuh kasih meskipun pasangannya sudah tidak sesempurna ketika pertama kali dia menikahinya, tapi dengan penuh kasih dia masih tetap setia. Bagi orang percaya, salah satu dasar kita dapat menepati janji yang kita buat adalah karena Allah juga setia di dalam menepati janji-janjinya. Tidak percaya? Yuk kita lihat di Roma. Jangan aja kalian untuk buka di Roma 4 ayatnya yang ke-21. Roma 4 ayatnya yang ke-21. Dia akan bacakan buat kita semua. Di sini dikatakan seperti ini, ayat yang ke-21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Saya cici ulangi sekali lagi, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Di sini dengan jelas sekali Paulus berkata, Tuhan punya kuasa ketika dia mengucapkan sebuah janji dengan penuh kuasa, dia akan melaksanakan janji tersebut. Bahkan kalau kamu lihat perjalanan hidup Yesus dari mulai dia turun ke bumi sampai dia terangkat kembali ke surga, itu adalah salah satu penggenapan janji Allah. Ketika Allah menjanjikan kepada umatnya untuk dia mengirimkan seorang penolong, dia merealisasikan, dia melaksanakan apa yang dia janjikan. Itu Tuhan kita. Dan sebenarnya ketika kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, kita seharusnya menyadari bahwa di dalam banyak hal sebenarnya kita bergantung pada kesetiaan Allah. Bahkan hidup kamu dan saya hari ini, kalau kamu masih hidup, itu adalah bukti betapa setianya Allah kepada kita. Ya, coba kita akan perhatikan. Kenapa dikatakan di dalam banyak hal kita bergantung pada kesetiaan Allah? Karena sebenarnya kita bergantung pada Allah untuk menyelamatkan kita di masa yang akan datang. Ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, kita bergantung pada kesetiaan Allah yang menjanjikan bahwa kamu dan saya akan diangkat bersama-sama dengan Dia. Kita juga bergantung pada janjinya tentang menguduskan kita secara sempurna. Tidak ada yang sempurna, betul ya, manusia di muka bumi ini. Kamu dan saya pernah hidup di dalam dosa. Tetapi karena janjinya kita diselamatkan, kita diberikan kehidupan yang baru. Dan proses pengudusan itu akan terus berjalan sampai kamu dan saya menjadi sempurna ketika nanti kita bertemu dengan Allah. Dan kita juga
bergantung pada janji Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita, untuk membebaskan kita dari penderitaan dan masih banyak lagi. Jadi kesetiaan Allah sebenarnya itu memberikan pengaruh yang besar dalam setiap aspek kehidupan orang Kristen. Bayangkan saja, kalau Allah tidak pernah menepati janjinya, tidak akan ada Yesus turun ke muka bumi ini. Tidak akan ada manusia yang bernama Yesus Kristus di dalam sejarah dunia. Tidak akan pernah ada. Dan kalau dia tidak ada, janji untuk kehidupan yang kekal, janji untuk kita lepas daripada penderitaan, janji untuk kita menerima pengampunan dosa, untuk kita menikmati kekekalan bersama dengan Allah itu tidak akan ada. Andaikan Allah melupakan atau mengabaikan janji-janjinya. Dan sebenarnya ya, kalau misalnya kita melihat kesetiaan ini sebagai karakter dasar daripada Allah, maka seharusnya timbul kesadaran di dalam batin kita. Kalau kita saja hidup di dalam kesetiaan Allah, kalau kita saja bergantung pada kesetiaan Allah, lalu kenapa kita tidak menjadi orang yang setia? Kalau Allah saja suka menepati janjinya, lalu kenapa kita harus mengingkari janji kita kepada orang lain? Atau bahkan janji kita kepada Allah. Mungkin seringkali ya kamu bikin janji sama Tuhan. Tuhan, saya janji saya akan menjadi anak yang lebih baik lagi. Saya janji saya akan menjadi seorang murid yang lebih baik lagi. Saya janji Tuhan saya akan kasih nilai yang lebih baik lagi. Saya janji saya akan bekerja dengan lebih baik lagi. Tapi tidak ada satupun janji yang bisa kita lakukan. Sikap dasar Allah, teladan Allah di dalam kesetiaannya yang suka untuk menepati janjinya seharusnya menjadi dasar bagi kamu dan saya untuk kita juga menjadi orang yang suka menepati janji. Jangan pernah mengucapkan janji kalau kamu tahu kamu tidak akan pernah bisa untuk menepatinya. Ya, jangan dengan mudah mengucapkan janji kepada orang lain agar orang itu percaya sama kita. Karena seseorang akan percaya kepada kita ketika dia sudah melihat kita adalah orang yang bisa menepati janji-janji kita. Karena dengan menepati janji kita bisa menjadi orang yang dapat diandalkan. Karena dengan kita menjadi orang yang dapat diandalkan, itu artinya orang akan menaruh kepercayaan yang besar kepada kamu dan saya. Nah guys, ketika kita memegang komitmen terhadap sesuatu atau terhadap seseorang, maka kita harus siap untuk membayar lebih. Kita harus siap untuk all out, ya. Kita harus setia di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, dan kita juga harus menjadi pribadi yang suka menepati janji yang kita buat, ya. Meskipun mungkin kita harus berkorban banyak, betul, ketika kita menepati janji, ketika kita tidak menunda-nunda apa yang harusnya kita kerjakan, kita mengorbankan banyak hal, betul. Betul, kita akan berkorban waktu, kita akan berkorban tenaga, kita akan berkorban uang, bahkan mungkin kita akan siap untuk menerima kerugian. Ketika misalnya saya menjadi orang yang suka menepati janji, tapi ternyata teman saya yang sudah saya tunjukkan kesetiaan saya kepadanya, dia tidak melakukan hal yang sama, itu bisa saja terjadi. Tapi saya mau bilang begini, kesetiaan itu bukan tentang apa yang kamu dan saya akan dapat. Jadi ketika kamu bertumbuh di dalam kesetiaan, ketika kamu bertumbuh menjadi pribadi yang dapat diandalkan, jangan berharap orang lain juga melakukan hal yang sama sama kamu. Karena di dalam dunia yang nyata, itu apa yang kita lakukan itu terkadang mungkin kita tidak dapat balasan daripada itu. Karena kesetiaan itu tidak berbicara tentang apa yang kita dapat. Sama seperti kakek tadi ya, tetapi sebenarnya apa yang kita beri. Ketika kakek itu menepati janjinya kepada istrinya, tapi karena kondisi istrinya yang sedang sakit melupakan segala sesuatu bahkan tentang pasangan hidupnya, si kakek itu dengan setia dia tetap menyatakan kasihnya kepada istrinya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa kesetiaan bukan tentang apa yang kita dapat dari orang lain. Tapi menjadi orang yang setia itu adalah orang yang memberi apa yang mampu untuk kita berikan untuk orang lain. Kalau kita sudah memahami hal ini ya, dua hal ini,
menjadi orang yang dapat diandalkan, kamu menjadi orang yang tidak suka menunda-nunda sesuatu, kamu menjadi orang yang suka untuk menepati janji. Amsal bilang masa depan kamu itu akan cerah, masa depan kamu itu akan sungguh-sungguh gemilang. Kamu akan melihat akan ada banyak hal yang dipercayakan Allah dalam hidup kamu. Kamu mungkin setia dalam perkara yang kecil, tapi kemudian Allah akan mempercayakan kamu perkara-perkara yang besar. Kenapa? Karena Allah melihat kamu adalah orang yang dapat diandalkan. Sore hari ini, Cici akan mengajak untuk kita semua, mari kita bertumbuh di dalam kesetiaan. Mari kita bertumbuh di dalam sikap dapat diandalkan. Ketika kita bertumbuh di dalam sikap ini, ya, kita akan bisa memberkati banyak orang di sekitar kita. Jadi akan tutup sekali lagi dengan sebuah quotes yang tadi Cici ucapkan, ya. Dan ini bisa menjadi perenungan bagi kamu dan bagi Cici semua juga, ya. Di sini quotes ini berkata, kesetiaan sekali lagi itu tidak berbicara tentang apa yang kita dapat, tetapi apa yang dapat kita beri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Mari jadikan kami pribadi yang dapat diandalkan. Kami rindu sungguh di dalam kemudaan kami, di dalam masa-masa muda kami bertumbuh menjadi pribadi yang setia. Kami bertumbuh menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Kami menjadi orang yang penuh semangat Tuhan di dalam segala sesuatu. Kami mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan, sehingga kami tidak suka menunda-nunda mengerjakan sesuatu. Kami bisa mengatur apa yang menjadi tugas kami. Kami bisa mengatur apa yang menjadi tanggung jawab kami dengan baik. Sehingga ketika orang menuntut sesuatu dari kami sudah siap dengan itu Tuhan. Dan juga jadikan kami pribadi yang suka untuk menepati janji. Ingatkan kami akan janji, setiap janji yang sudah kami ucapkan Tuhan. Dan bantu kami, tolong kami di dalam kami memenuhi janji-janji tersebut. Dan di dalam perjalanan kami Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Engkau, kami rindu Tuhan untuk kami bertumbuh di dalam kesetiaan. Terima kasih terus berbicara di dalam hati kami. Roh Kudus terus materaikan kebenaran firman ini. Hamba-Mu selesai berbicara sampai di sini, tetapi kami percaya Allah akan terus melanjutkan perkataan ini di dalam hati dan menjadikan apa yang didapat oleh kami semua pada sore hari ini menjadi sebuah kerinduan untuk kami bisa melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami serahkan sepanjang minggu depan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehobot. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.